Banyak kandidat yang disebut itu bukan kader partai atau kadang tidak punya pengalaman kepala daerah. Sebelumnya, mayoritas kepala daerah itu kader partai atau pejabat struktural yang jelang pensiun atau baru saja pensiun. Nah, pada pilkada serentak pertama seluruh daerah di Indonesia ini, kita mudah menyebut banyak kandidat. Itu tidak berlatar belakang kader partai kok. Ada aspirasi juga dari sebagian masyarakat Jawa Barat dan juga kader PKB untuk mengajak Pak Sandiaga Uno menjadi calon gubernur Jawa Barat. Ya, sobat Omben dimanapun berada, entah beneran atau serius nih ya, apa mung guyonan gitu ya, atau tidak maksudnya. Namun upaya PKB mau menjagokan Pak Sandiaga pada Pilkada Jabar menimbulkan banyak tanyaan. Perolehan suara PKB di Jawa Barat ya lumayan. Kenapa? Enggak pede loh ngajuin kadernya sendiri. Ada Pak Kiai Saifullah Huda, Ketua DPW PKB Jawa Barat. Ada Pak Kiai Maman Imanul Haq, ada Pak Cucun Samsurijal, ada artis loh Mas Tommy Kurniawan dan lain sebagainya. Kenapa mereka malah mendorong Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Bukankah Pak Sandi itu orangnya P3 atau orang P3 maksudnya? Apa ini sebagai upaya ya, untuk membangun koalisi? Atau sekedar mengajukan kandidat yang banyak duitnya sehingga mereka tidak perlu keluar duit? Siapapun tahu toh Pak Sandiaga ini bukan politisi biasa. Iya, pada ngerti. Kita tentu masih ingat baru 2 tahun usai Pilkada DKI, Pak Sandi lebih memilih mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI untuk jadi calon Wakil Presiden. Kalau politisi biasa udah dijamin pilih bertahan sebagai wakil gubernur, duit yang dikeluarkan itu nggak dikit. Nah, dan beredar pengakuan Pak Anies, pengakuannya Pak Anies nih, dia sampai meminjam uang Pak Sandi itu hingga 92 miliar. Pinjaman tersebut loh tak harus dikembalikan sebab mereka menang. Terakhir nih, beredar lagi nih, LHKPN. Pak Sandi punya kekayaan hingga sampai 10 triliun. Sebuah jumlah yang luar biasa besar. Meski di P3 adalah orang baru, langsung ditempatkan di posisi strategis sebagai Dewan Pakar. Saat mundur dari Gerindra dan pindah ke P3, sebenarnya Golkar juga menggoda masuk ke Partai Beringin itu. Sebelum berpasangan dengan Caimin, PKS juga memberi iming-iming Pak Sandi mendampingi Pak Anies sebagai cawapres. Pemilik Adaro Energi itu, meski tak memiliki latar belakang politik, kinerjanya lumayan mentereng. Saat jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, banyak event dunia bisa diselenggarakan. Berkat jabatannya, nama putra dari pengusaha Min Uno itu kian dikenal. Ya. PKB seandainya ingin mengusung Menparekraf, mesti mendekati minimal 2 partai lain. Jika mengacu kepada Undang-Undang Pilkada, syarat pendaftaran kepala daerah untuk Jawa Barat itu minimal 24 kursi di DPRD. Sementara bila melihat suara PKB loh pada pemilu lalu cuma ada 15 kursi. Ditambah P3, partai di mana Pak Sandi berada itu punya 6 kursi, maka jumlahnya baru 21 kursi. Masih butuh 3 kursi. Iya, butuh 3 kursi lagi. Maka partai yang bisa diajak ya kayak Demokrat, Nasdem atau PAN. Sebab kursi mereka berkisar antara 7 sampai dengan 8 kursi. Masalahnya, kenapa P3 yang hanya 6 kursi malah menempatkan kadernya sebagai calon gubernur? Di sisi lain, masih ada partai besar yang tentu punya kandidat kuat untuk jadi pesaing mantan wakil gubernur DKI itu loh. Ada Gerindra misalnya, punya calon yang sangat kompetitif, Pak Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta.
Pak Dedi ini di Jawa Barat dinilai punya elektabilitas tinggi. Bisa jadi akan menempati pesaing kuat Pak Ridwan Kamil, kandidat dari Golkar. Sementara PDIP belum memastikan siapa yang bakal dijagokan. Yang sempat muncul dan punya peluang adalah mantan Menteri Perikanan dan Kelautan. Siapa tuh yang nenggelemin kapal itu? Bu Susi. Bu Susi Pujiastuti ya. Masih ada PKS dengan perolehan kursi di DPRD hasil pemilu lalu mencapai 19 kursi atau selisih 1 kursi dari Gerindra nih. Hebat kan? PKS juga belum menyebut siapa yang mau diusung. Hanya yang harus diingat, PKS pernah memenangkan Pilkada Jawa Barat 2 periode. Artinya peluang PKS untuk kembali menang di Jawa Barat itu lumayan terbuka. PKB jadi salah satu partai yang tidak memiliki kader-kader potensial untuk ditarungkan di Pilkada. Hingga di Jatim nih, yang merupakan basisnya saja, mereka tidak punya kandidat. Hingga kabar ini tak sampaikan, belum ada respon apapun dari Pak Sandiaga. Kemungkinannya ya memang banyak. Bisa PKB mencalonkan Pak Sandi tanpa sepengetahuannya. Ora taren karo Pak Sandiaga Uno ngerti-ngerti dusulke. Atau bisa jadi memang disuruh Pak Sandi, tapi tidak untuk ditanggapi. Yang paling mungkin nih, ini sebagai tes ombak aja nih. Bertarung di Pilkada tahun 2024 berbeda dengan periode sebelumnya. Kondisi politik sekarang lebih cair. Banyak kandidat yang disebut itu bukan kader partai atau kadang tidak punya pengalaman kepala daerah. Sebelumnya, mayoritas kepala daerah itu kader partai atau pejabat struktural yang jelang pensiun atau baru saja pensiun. Nah, pada pilkada serentak pertama seluruh daerah di Indonesia ini, kita mudah menyebut banyak kandidat. Itu tidak berlatar belakang kader partai kok. Di Pilpres kemarin ada Pak Anies, Gibran, dan Prof. Mahfud yang bukan kader partai. Memang sih Mas Gibran kader PDIP, tapi yang ngusung kan Koalisi Indonesia Maju dan tidak ada PDIP-nya di sana. Nah, sekarang ada nama Kaisang, ada nama Raffi Ahmad, ada nama Ahmad Lutfi, ada Pak Anies, juga ada Pak Sandiaga yang disebut bakal bertarung di pilkada. Pak Sandiaga walaupun jajaran petinggi P3 belum sekalipun dinyatakan P3 sebagai cagup DKI. Ini dinilai cek ombak, uji suara, melihat apa yang direaksi oleh publik. Jika nama Pak Sandi banyak dibicarakan, bisa diasumsikan lemparan isu itu ke masyarakat berhasil. Tinggal nyariin partai yang mau ngedukung Pak Sandi. Ya mumpung di Jawa Barat baru nama Pak RK aja loh yang muncul. Itu pun kabarnya masih tarik ulur apa mau di DKI atau di Jawa Barat. DPW P3 Jawa Barat belum menyuarakan akankah mengusung nama yang sama dengan PKB. Soalnya mereka yang punya Pak Sandi, masa nunggu perkembangan politik lanjutan justru di Pilkada November nanti. Sekarang nih kesempatan P3 banyak bermain di tingkat basis. Apa P3 Jawa Barat merasa puas menghasilkan 6 kursi DPR? Justru pas Pilkada membuka peluang bagi partai berlambang Ka'bah itu mengembalikan kekuatan besarnya. Hasil pemilu kemarin di legislatif Jawa Barat, partai pimpinan Pak Mardiono itu tidak mampu menembus Senayan. Sementara dukungannya di daerah, hasil masih banyak yang bertahan. Bermain politik itu modalnya bukan merasa aman, sangat fatal tuh rasa begitu. Di Jawa Barat, kursi P3 berada di urutan kedua dari bawah atau setingkat di atas PSI. Apakah para petinggi P3 merasa masih bersyukur mereka punya wakil rakyat di Jawa Barat? Gitu saja. Wah, ini rugi besar loh beranggapan begitu itu. Bergabungnya Pak Sandiaga mesti dimanfaatkan partai untuk konsolidasi,
memperbaiki hasil pemilu yang tidak memuaskan, kini tinggal menunggu waktu. Akankah Menparekraf kita itu bersedia dicalonkan gubernur di Jawa Barat atau tidak? Demikian opini Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.